Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Hidayatullah, MPM 221048, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu media massa dan mengapa penting bagi organisasi. Media massa merujuk pada sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang luas, beragam, dan tersebar di berbagai lokasi. Contoh media massa mencakup surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Karena fungsi utama media massa adalah sebagai perantara dalam menyebarkan informasi, mempengaruhi opini publik, serta menyediakan hiburan dan pendidikan. Fungsi media massa yang pertama, penyebaran informasi. Media massa memainkan peranan krusial dalam menyebarkan informasi yang aktual dan relevan kepada publik. Yang kedua, pembentukan opini publik. Media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik melalui laporan berita dan editorial. Yang ketiga, media edukasi dan hiburan. Selain menyampaikan informasi, media massa juga berfungsi sebagai alat pendidikan dengan menyajikan konten yang edukatif. Yang keempat, kontrol sosial. Media massa dapat berperan dalam kontrol sosial dengan menyebarkan nilai-nilai dan norma yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan sikap publik. Strategi media relation dalam organisasi. Media relation adalah strategi yang diterapkan oleh organisasi untuk membangun hubungan yang baik dengan media massa, demi meningkatkan kesadaran dan reputasi organisasi. Di era digital ini, keberadaan media massa semakin penting bagi organisasi karena mampu memperluas jangkauan informasi dan mempengaruhi opini publik dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu perbedaan antara media massa konvensional dan media baru dalam mendukung komunikasi organisasi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kecepatan, interaktivitas, dan kontrol. Perbedaan media massa konvensional dan media baru, kecepatan dan jangkauan. Media massa konvensional, proses produksi dan distribusi pesan cenderung lebih lambat serta memiliki jangkauan yang terbatas, seperti halnya surat kabar dan siaran televisi. Interaktivitas, media baru memfasilitasi interaktivitas di mana setiap pengguna dapat berperan aktif sebagai pengirim dan penerima pesan. Kontrol dan otoritas. Media massa konvensional, organisasi memiliki kontrol yang terbatas atas konten yang disampaikan karena media tersebut biasanya dikelola oleh pihak eksternal. Tantangan media massa, keterbatasan interaktivitas. Media massa konvensional tidak memungkinkan interaksi langsung dengan audiens sehingga memperoleh umpan balik instan menjadi sulit. Ketergantungan pada pihak eksternal. Organisasi terpaksa bergantung pada pihak ketiga untuk menyebarkan informasi yang pada gilirannya dapat membatasi kendali atas pesan yang disampaikan. Tantangan media baru, kompleksitas publik. Media baru memerlukan analisis dan pengelolaan yang lebih kompleks, mengingat tingginya interaktivitas dan respon publik yang cepat. Ketergantungan pada ritme organisasi. Penggunaan media baru yang efektif memerlukan organisasi yang cepat dan responsif untuk memenuhi ekspektasi pengguna. Jadi kesimpulannya adalah media massa memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat sebagai saluran komunikasi yang kritis dan sebagai alat kontrol sosial. Namun, seringkali mereka terpengaruh oleh kekuatan kapitalisme dan politik yang berdampak pada kurangnya ketajaman dalam penyajian informasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya regulasi yang ketat serta tingkat literasi media yang tinggi untuk menjaga agar media tetap independen dan objektif. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya peran media massa dan berkomitmen untuk mengonsumsi informasi secara kritis. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi pada pembentukan opini publik yang lebih sehat dan mendukung demokrasi yang lebih baik.